nama saya Miftahul Naza Agustina. Saya dari Prodi Manajemen Dakwah 1. Saya akan memenuhi tugas metodologi pengembangan dakwah yang terdapat dalam surat An-Nahl ayat 125 yang menjelaskan tentang dakwah secara mujadalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi dengan saya Naza Agustina di podcast saya. Saya di sini bersama Mbak Diana. Silakan memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Langsung saja perkenalkan, nama saya Diana Susirowati. Saya di sini menghadiri undangan dari Mbak Naza. Di sini kita ingin membahas tentang sholat ya, Mbak ya. Iya, Tentang sholat berjamaah dan Iya. banyaklah pertanyaan-pertanyaan yang saya akan tanyakan kepada Mbak Naza nantinya. Langsung saja, mari kita mulai podcastnya. Silakan, ada pertanyaan apa saja yang ingin ditanyakan? Baik, di sini yang pertama saya ingin menanyakan terkait sholat berjamaah. Iya. Dengar-dengar sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat Iya, sendirian. Ya. benar sekali. Benar Yang- sekali. Yang saya tanyakan di sini, apa sih keutamaan sholat berjamaah? Iya. Baik, terima kasih pertanyaannya. Saya akan langsung jawab saja, teman-teman. Beberapa keutamaan sholat berjamaah. Yang pertama, udah pasti pahalanya lebih banyak, yaitu 27 derajat. Jadi Sedangkan 27 derajat. ya itu jamaah. Kalau sendiri hanya satu pahalanya. Kemudian meningkatkan hubungan sosial, karena ketika kita sholat berjamaah itu kan kita ketemu banyak orang, kita bersaf-saf berjajaran banyak orang, jadi kita menimbulkan hubungan sosial kepada lebih mengenal teman kanan kiri kita tuh. Kemudian kita mendapatkan doa dari orang lain juga, meningkatkan kekhusyuan. Kemudian mendengarkan dan mengingatkan bacaan imam jika ada salah. Intinya kita mendengarkan apa yang diucapkan imam. Oh begitu ya, berarti sholat berjamaah itu sangat-sangat berlipat ganda pahalanya Iya. ya, Mbak ya. Ya Sampai sangatlah berapa tadi? dianjurkan. 27. Iya. Nah, terus saya terkait sholat berjamaah ini kan umumnya ya, sholat Iya. berjamaah ini kan banyak dilakukan di masjid-masjid seperti itu kan ya, Mbak Iya. ya. Banyak dengan banyak jamaah. Apakah sholat berjamaah itu wajib dilakukan di masjid dengan banyak orang? Apakah terus boleh tak sholat berjamaah hanya berdua saja gitu? Itu gimana, Mbak? Ya, baik. Jamaah itu tidak perlu di masjid. Selama ada imam dan makmum, itu sudah dinamakan berjamaah. Gitu ya. Di rumah tidak apa-apa, selama ada imam dan makmum itu sudah dikatakan berjamaah. Tidak harus di masjid. Lebih baik makmumnya lebih dari satu. Berarti kalau kita sholat berjamaah hanya 2 orang, imam 1, makmum 1 itu sudah mendapatkan 27 derajat apa enggak? Iya, sudah mendapatkan 27 derajat. Jadi gitu. sangatlah mudah untuk melakukannya. Jadi dianjurkan lebih utama berjamaah daripada sholat sendiri. Berarti tidak ada terkecualian ya. Seperti berjamaah itu insya Allah akan mendapat 27 derajat. Niatkan berjamaah. Nah, terus ini ada lagi Mbak yang ingin saya tanyakan. Kan tadi Mbak Naza udah bilang ya kalau sholat berjamaah itu tidak harus di masjid. Iya. Cukup 2 orang itu pun sudah menjadi sholat berjamaah kan? Iya. Terus gimana Mbak kalau sholat berjamaah itu bukan orang yang muhrim, bukan orang muhrim sama kita, seperti kayak sekarang kan banyak ya zaman-zaman Iya. sekarang yang pacaran gitu loh Mbak. Gimana kalau ayo yang kita pacaran, kita sholat berjamaah gitu, itu gimana hukumnya? Apakah diperbolehkan atau gimana? Hukumnya tidak diperbolehkan karena makmum dan imam itu tidak, karena bukan muhrimnya ya, pertama. Kemudian tidak ada hubungan status yang membuat dia menjadi mahram, itu tidak ada, jadi tidak diperbolehkan. Tetapi apabila makmumnya lebih dari satu, tidak si cewek saja, tidak pacarnya saja, itu tidak apa-apa, karena lebih besar mudaratnya daripada kebaikannya. Nanti kalau misalnya cuma pacar si cowok, imam, kemudian makmumnya ceweknya, itu akan menimbulkan banyak mudarat seperti menimbulkan nafsu,
syahwat yang si cowok itu yang lebih ya menimbulkan syahwat gitu, jadi tidak diperbolehkan. Tapi kalau hanya berdua tidak boleh kan ya Mbak ya. Tetapi kalau maunya lebih dari satu itu diperbolehkan. Seperti kayak banyak berbarengan lah, seperti Iya. sekelas gitu gak apa-apa Iya ya. nggak apa-apa. Malah jadi gitu. Iya Mbak, Iya, saya langsung sudah saja. paham tentang keutamaan sholat berjamaah, terus Iya. kayak bagaimana lah dalil-dalilnya itu. Nah di sini kan barusan Mbak Naza sudah menjelaskan ya tentang Iya. sholat berjamaah. Nah kalau seandainya saya minta dalilnya Mbak, dalil-dalil sholat Oh, iya. berjamaah. Ya baik, saya akan menjawab. Dalil tentang sholat berjamaah terdapat dalam hadis riwayat Bukhari Muslim yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, sholatul jama'ati tafdulu sholatal fardhi bisaba'i wa isyrina darajah, yang artinya sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendiri yang pahalanya 27 derajat, sedangkan sholat sendiri 1 pahala. Itu dalilnya terdapat dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Bisa dipahami Mbak Dia? Iya bisa. Kemudian Lanjut nih ya. iya Lanjut pertanyaan selanjutnya. Kan tadi sudah bahas tentang sholat berjamaah Mbak ya. Iya. Saya ingin tahu Mbak, boleh apa enggak jika imam itu lebih muda daripada makmumnya? Oh iya. Baik, saya akan menjawab langsung saja. Imam itu tidak apa-apa lebih muda umurnya, selama si imam itu memiliki ilmu yang memadai, seperti ilmu kompeten dalam membaca Al-Quran, kefasihannya, kemudian imam itu juga hafal suratnya. Intinya dia mempunyai ilmu itu tidak apa-apa, Berarti walaupun umurnya muda. lebih muda tidak apa-apa dengan alasan-alasan tertentu. Iya, yaitu alasannya beberapa tersebut yang saya sebutkan. Iya. Harus lebih paham agama lah ya. Lebih fasih. Iya, lebih fasih juga. Hafal suratnya itu yang paling penting. Berarti kalau lebih intinya kalau orang itu lebih tua tapi ilmu agamanya itu kurang. Terus ada yang lebih muda tapi ilmu agamanya itu lebih lah daripada yang lebih tua, itu berarti gak apa-apa ya yang Iya, jadi yang menjadi imam lebih baik yang muda itu, yang lebih paham tentang agama dan lebih fasih. gitu ya Mbak ya. Jadi kita harus benar-benar tahu ya imam itu gimana agamanya Iya. gitu ya Mbak ya. Harus tahu ilmu dan kefasihan. Berarti kalau seperti itu kan berarti ada ya Mbak syarat-syarat untuk menjadi imam ya Mbak. Iya, Kalau boleh tahu apa aja Mbak syarat-syarat untuk kita untuk menjadi imam? ya syarat-syaratnya itu yang pertama Islam. Jadi ya harus beragama Islam, kan tidak mungkin Ya. agama lain menjadi Iya. imam. Kemudian balik. Balik itu jika perempuan dikatakan balik ketika dia sudah haid, ya kan? Kalau laki-laki jika dia sudah mimpi basah, itu balik. Kemudian selanjutnya memiliki ilmu pengetahuan yang memadai, ya seperti itu tadi, yang lebih paham tentang agama, kemudian lebih fasih hafal suratnya gitu. Kemudian memiliki fisik dan kesehatan yang memadai. Jadi intinya dia mampulah menjadi imam. Intinya sehat fisik dan jasmani dan rohani. Itu Fisiknya syarat-syaratnya. sehat. Ya. Itu syarat-syaratnya Syaratnya menjadi imam. Oh iya ya paham. Kemudian langsung Dari tadi kan sudah menjelaskan tentang sholat berjamaah, syarat-syarat jadi imam, gimana gitu ya Mbak ya. Di sini saya agak apa ya, agak-agak mau bertanya di luar sholat berjamaah, nggak apa iya, kan? nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau Kita sharing-sharing. syaratnya sholat itu apa saja ya Mbak ya? Syarat-syaratnya sholat yang pertama Islam, kemudian berakal. Jadi kalau orang gila itu tidak wajib sholat karena dia tidak punya akal, tidak diminta sholat. Oh Kemudian balik juga sudah saya jelaskan di sebelumnya. Balik itu jika perempuan haid tandanya, kalau laki-laki mimpi basah. Kemudian suci dari hadas kecil maupun besar. Jadi kalau kecil seperti seperti buang air kecil, itu kan hadas kecil, hadas besar ya. Haid, kemudian nifas, itu. Kemudian
bersih dari najis. Jadi ketika kita sholat, jangan sampai ada sesuatu kotoran yang menempel di pakaian kita. Itu tidak sah sholatnya. Iya. Berarti Jadi harus bersih. benar-benar suci dan Iya, bersih ya, Mbak. iya, Jika bersih kita dari- ingin melakukan sholat. Ya, bersih dari najis. Kemudian niat, Iya. harus niat sholat. Kemudian mengetahui waktu, seperti waktu zuhur mulai dari setengah 12 sampai setengah 3, misalnya seperti itu. Kemudian menutup aurat. Nah, auratnya ini, Mbak, gimana, Mbak? Kalau perempuan gimana, kalau laki-laki gimana? Ya, kalau perempuan itu mulai dari ujung kepala Ya. sampai tertutupnya mata kaki. Ini yang semuanya yang kelihatan itu cuma telapak tangan sama wajah. Berarti kayak telapak kaki ini harus tertutup juga. Iya, harus tertutup. Kemudian intinya jidat ini harus menempel di sajadah. Saya kayaknya pernah dengar harus 3 ruas apa gitu, Mbak ya? Iya. Oh, Itu harus tiga- diukur ya? Iya. Ya, intinya selama kalau jidatnya kecil kan tidak mungkin ya, biasanya kan tidak sampai 3 ruas. Jadi ya intinya jidat ini nempel ke sajadah. Kemudian kalau bisa ini dagu ini tertutup. Jadi yang dimajukan ketika sholat. Oh, sampai sini. Iya, ini tertutup. Kemudian telapak tangan, ya telapak tangan menempel ketika sholat sujud sajadah. Ketika sujud itu, Mbak, kayaknya apa saja sih yang harus nempel ke sejadah? Ya ini telapak tangan ini harus nempel semua. Kemudian kan ini udah otomatis nempel. Kemudian hidung sama jidat. Itu yang wajib ya, Mbak Iya, ya? yang wajib. Itu syarat-syarat sunat. Mungkin kurang lebihnya itu, Mbak, yang perlu saya tanyakan. Ya, gimana bisa puas dengan jawaban? Ya, alhamdulillah puas. Saya juga lebih mengerti gimana faedahnya sholat Ya. berjamaah. Saya juga baru tahu kalau sholat berjamaah itu ternyata kita mendapatkan pahala yang lebih banyak, Ya. sampai 27 derajat, bahkan Ya. meskipun hanya berdua saja gitu. Jadi kan saya bisa mencari orang lah supaya nanti di kosan atau di asrama itu sholat berjamaah bareng teman-teman. Iya, biar dapat banyak pahala lah, kita mengumpulkan banyak pahala gitu. Sekian podcast hari ini. Terima kasih kehadirannya Mbak Diana. Mohon maaf apabila ada salah kata dan tutur kata yang menyakiti hati. Mohon maaf. Sekian dari saya Naza Agustina, Saya Diana Susilawati. mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak ya. Juga makasih ya Mbak.